Assalamualaikum. Wah, gimana nih safar kita jadi nggak? Kejauhan nggak ya kalau ke sana? Khawatir nih, soalnya lagi puasa kan. Ya udah deh, assalamualaikum. Wah, pemirsa, gimana ya kalau di bulan puasa ini kita melakukan safar? Nanti kalau misalnya kita safarnya kejauhan, bisa bikin batal. Gimana ya hukumnya dan cara menggantinya? Kalau gitu langsung aja kita bahas yuk bersama Ustazah Saidah Nur Hasanah Said. Tentunya hanya di program Mutiara Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta pendengar setia Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Dalam program Mutiara Hati. Tentunya bersama Nur dan juga Ustazah Saidah Nur Hasanah Said selaku pengasuh Pondok Yayasan Darul Quran Al-Haramain. Nah, pemirsa, kali ini masih di Mutiara Hati kita akan membahas seputar amalan di bulan Ramadan. Tapi amalan yang kali ini cukup berbeda nih Ustazah, karena kita akan bicara seputar safar. Tapi tidak banyak yang tahu sebenarnya safar ini secara syariat itu apa dan kategori apa yang masuk ke dalam safar. Nah, untuk itu langsung saja kita tanya kepada Ustazah. Bagaimana Ustazah? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab safar ini ada dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 181 ya. Ini bab yang ini yang Allah kasih keringanan semuanya. Kita bacakan ya, ayat ma'dudat faman kan minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra kan. Kalau kita sedang safar atau dalam perjalanan, safar itu kan bahasa Arabnya ya, safar. Bahasa Indonesia itu dalam perjalanan kan gitu. Lagi berjalan kemana? Lagi ngetrip, bahasa gaulnya ngetrip ya. Ini boleh nggak sih batalkan puasa? Boleh nggak sih nggak puasa? Boleh, tetapi tujuan safar itu kemana gitu ya? Kalau misalnya tujuan untuk ibadah umroh atau tugas kerja yang dibenarkan, jaraknya juga cukup jauh dan melelahkan. Kalau misalnya tidak mungkin untuk melakukan puasa, akan tidak mampu, itu boleh berhenti, boleh tidak puasa. Tetapi kalau misalnya kita ini mampu melakukan, itu lebih baik puasa. Kan sekarang mudah aja, misalnya kalau ke Jakarta kan cuman berapa menit aja, 1 jam ya, 1 jam, 1 jam setengah itu bisa ditempuh dengan sebentar, dan itu duduk aja kan, duduk aja dan tidak melelahkan, tidak harus pakai tenaga yang harus jalan. Tetapi kalau misalnya ternyata kita mabuk di jalan, mabuk dengan tidak sengaja, itu boleh berhenti. Perjalanan misalnya kalau sini Putus Ibu tuh malah lebih jauh ya dari ketimbang sini Jakarta kan. Kalau kita pakai bis, itu kan juga melelahkan juga. Boleh nggak? Boleh. Tidak puasa, boleh saja. Tetapi kembali ke masing-masing pribadi. Kalau misalnya pribadi kita ini kuat untuk melakukan puasa, itu adalah lebih baik. Tetapi kalau tidak kuat, jangankan jarak yang jauh, yang dekat, kalau kita nggak kuat, ya berhenti saja. Itu boleh. Daripada itu menyiksa diri gitu ya Ustazah. Karena Allah itu menginginkan memudahkan, tidak menyusahkan. Luar biasa. Puasa kalau tidak mampu ya berhenti. Tapi jangan lupa diganti puasanya ganti nanti setelah bulan Ramadan. Tidak gratis ya, tentunya keringanannya daripada nanti ganti di bulan setelah bulan Ramadan dan puasa sendiri. Lebih baik tidak usah banyak safarnya, kecuali tujuan-tujuan ibadah itu tadi. Misalnya tidak kita mau ngambil
10 hari bulan Ramadan di Mekah misalnya, itu boleh. Itu kan berapa, 9 jam ya, 9 jam. 9 jam di sana, itu boleh kita boleh batalkan kalau kita nggak mampu. Itu tujuan-tujuan ibadah, kemudian tujuan-tujuan untuk kerja itu boleh kita tidak puasa, tapi dengan catatan harus diganti. Tetapi kalau tujuan untuk bermaksiat itu haram. Hukumnya nggak dibenarkan, itu haram. Ya, jadi di bulan Ramadan ini kita hendaknya tidak banyak melakukan tamasya kemana-mana. Bulan Ramadan kok piknik, nah, itu kan tidak tepat ya, nggak tepat. Bulan Ramadan kok pergi ke mana tempat-tempat wisata, nggak tepat. Bulan Ramadan ya fokuskan dulu 1 bulan ini, kita fokuskan untuk ibadah, sehingga nanti pahala setelah bulan Ramadan itu, barokahnya bulan Ramadan itu akan melekat nih ya. Amin. Kita panen gitu ya, panen pahala. Panen pahala. Jadi amin. Tunda dulu, kita lagi puasa. Kecuali yang sangat mendesak sekali itu boleh. Tujuan-tujuan maksiat sebaiknya tidak. Tidak, jangan. Bukan sebaiknya jangan. Tidak sah. Tapi jangan saja. Tapi jangan. Kemudian kalau kita membatalkan, ya kalau tidak bisa, misalnya yang tidak bisa di surat Al-Baqarah ini, yang boleh berbuka puasa, tidak usah puasa. Maksudnya nanti diganti setelah bulan Ramadan itu kan dalam perjalanan, kemudian orang sakit, kan? Orang sakit itu boleh, orang hamil, orang menyusui, termasuklah di situ include ini. Orang sakit kalau dia itu mengkhawatirkan, nanti kalau ini. Kalau cuma demam aja, iya, cuma ya. sakit pano ya. Lalu tak puasa, itu jangan terlalu manja lah. Tapi menarik nih ya Ustazah ya, kalau bicara soal sakit bisa membatalkan puasa gitu ya. Karena memang ada beberapa penyakit yang ketika puasa tuh malah nggak kambuh gitu Ustazah. Salah satunya mungkin pernah dialami oleh pemirsa juga nih. Nah, siapa di sini yang punya penyakit emah? Nah, puasa. Kalau nggak puasa Ustazah, kalau kelewatan sarapan, mungkin yang sakit mah itu udah merasakan mual-mualnya seperti itu. Tapi ketika berpuasa, malah penyakitnya jadi hilang gitu. Mungkin ini salah satu bentuk dari Allah itu memudahkan untuk ibadah. Allah memudahkan. Gitu, ya. Allah memudahkan. Jadi itu tadi orang yang sedang dalam perjalanan boleh membatalkan puasanya. Orang yang sakit, kemudian ibu hamil, kemudian yang sedang menyusui, kalau itu mengkhawatirkan ke bayinya atau janinnya yang lagi dikandungnya, itu boleh. Tidak puasa, boleh batalkan dengan catatan tetap diganti. Seperti itu. Menarik sekali pembahasannya. Nah, kita akan tunda dulu sebentar Ustazah ya, pembahasan seputar safar ini. Tentunya masih banyak lagi yang akan kita sampaikan kepada pemirsa tentunya di channel Kompas TV, MTV serta Mujahidin FM kali ini. Maka tetap bersama kami di program Mutiara Hati. Kembali di program Mutiara Hati. Pemirsa, tadi sudah kita katakan ya, dibahas juga oleh Ustazah bahwa safar ini sebenarnya kembali kepada tujuan safar itu sendiri. Dan juga kemampuan kekuatan dari individu ya. Kalau misalnya sudah tidak mampu, meskipun jaraknya hanya 5 kilo atau 10 kilo, gitu ya, diperbolehkan muka dengan catatan diganti ya Ustazah ya. Nah, tapi kalau secara hukumnya sendiri atau mungkin memang ada tidak Ustazah ketentuan jarak tempuh dari safar ini sendiri bisa dikatakan itu safar? Itu ada nggak sih Ustazah? Ya, baik. Pada zaman Rasulullah pernah dilakukan oleh sahabat ya, perhitungan dulu itu perjalanan 80 kilometer ya, 80 kilometer itu cukup jauh karena zaman Nabi itu pakainya unta. Dan cukup panas, tidak ada tutupnya lagi, matahari yang sedemikian ya. Kalau di sana, kalau di Indonesia sih mah bisa. Ada pohon lagi di sini. Ada pohon, kalau di sana kan tak ada yang seluas
sejauh mata memandang itu kan pegunungan, matahari dan terik panas, itu sekitar 80 km. Tapi menurut ulama yang sekarang, yang modern yang sekarang, karena lebih singkat lagi, ada mobil lebih cepat kan kendaraannya, ada pesawat kan luar biasa. Nah, itu boleh ulama itu memberikan di atas 80 km. Nah, itu jaraknya ya, jaraknya yang boleh boleh kita berhenti, boleh tidak puasa, boleh membatalkan puasanya. Tetapi kembali lagi, kalau kita fisik kita itu kuat, wa antasumu khairul lakum, maka puasa itu lebih baik untukmu. Nah, itu. Jadi kalau masalah ukurannya, yaitu ukuran dulu zaman Nabi itu sekitar 80 km. Kalau sekarang harus dari atasnya, itu menurut ulama. Karena kan sekarang kendaraan itu lebih mudah. Lebih mudah, lebih enak, juga kurang palingnya melelahkan, mungkin melelahkan duduk seperti atau mungkin mabuk perjalanan. Nah, tadi ini sempat saya tanyakan juga ya Ustaz ya, seputar mabuk perjalanan. Nah, kalau ketika safar tadi kan kalau di zaman Nabi gitu ya, wajar mungkin safar sampai itu pun mungkin para sahabat sangat menahan gitu ya untuk tetap berpuasa tentunya. Nah, itu karena memang perjalanannya pakai unta, tidak ada penutupnya, panas. Panas. Tapi kalau sekarang di zaman modern ini kan tentunya ada mobil ya, mobil lagi. Itu ber-AC, bisa duduk, bahkan bisa tidur gitu. Kecuali supirnya jangan tidur. Seperti itu. Sebenarnya tidur bahaya. Bahaya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan lebih dimudahkan gitu ya untuk puasa. Namun hal-hal di luar kontrol kita sebagai manusia, misalnya tadi kemampuan yang Ustazah gambarkan ya. Nah, itu misalnya kita mabuk perjalanan, muntahlah dalam perjalanan. Nah, ini kan mengganggu puasa itu sendiri ketika kita safar ya, pemirsa tentunya. Ketika kita mabuk perjalanan nih Ustazah, boleh tidak tetap melanjutkan puasa, ataukah karena udah muntah nih keluar sesuatu ya dari perut kita, dari tubuh kita, mau dibatalin apa dilanjutin? Iya. Tadinya itu kan kuat ya, kuat fisik kita kuat lah. Ternyata dalam perjalanan muntah, kena mabuk, meskipun ini ber-AC, kemudian mobil ber-AC, pesawat ber-AC, semuanya tinggal duduk nyaman. Ternyata di luar dugaan nih, nggak mampu kan, muntah, kan harus minum obat, nanti jadi sakit. Lebih baik adalah batalkan puasanya dengan catatan nanti diganti setelah bulan Ramadan. Diganti tetap ya. Tetap diganti karena ini adalah bulan Ramadan, ini adalah puasa yang wajib. Puasa wajib itu kalau ditinggalkan itu berdosa. Kalau dilakukan dapat pahala, kecuali ada uzur. Uzur itu tadi sakit dalam perjalanan, hamil, kemudian menyusui. Sakit itu termasuk orang tua yang sudah uzur juga. Dan sakitnya juga sakit yang kritis ya. Itu tetap diganti setelah bulan Ramadan. Sama gitu. Juga kan mungkin kalau safarnya tuh safar yang jauh gitu safarnya yang jauh. Kalau cuman dari Sepakat ke Kota Baru tidak dinamakan safar. Nah, tapi kan safar juga Ustazah. Kan sama berkunjung. Itu berkunjung ya. Berkunjung karena jaraknya itu dekat dan tidak melelahkan. Tidak melelahkan. Kan safar ini ada kriterianya. Makanya tadi ada jarak tempuh 80 km. Yang ulama muhaddisin yang kekinian harus di atasnya, karena kalau dulu itu tadi pakai unta. Tapi kendaraan Nabi Muhammad unta merah loh, yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa, itu yang hanya dimiliki oleh bangsawan aja. Jadi lebih kuat ya, lebih kuat, maksudnya tapi, lebih laju jalannya, lebih laju. Tetapi tetap kalau misalnya tak mampu ya berhenti saja, diganti. Kalau misalnya mau puasa, wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau mampu puasa itu lebih baik bagimu. Apalagi di bulan Ramadan. Kalau ganti mungkin nilainya beda lagi ya Ustazah ya. Beda lagi. Nilainya beda lagi. Jadi lebih, kalau kita puasa dalam bulan Ramadan ini, kalau kita tak ada halangan tuh lebih sakral rasanya ya. Kan kita itu tunggu-tunggu tuh kan.
amalan kita, pahala kita ini kan dilipat-lipat gandakan oleh Allah nih kan, sebanyak-banyaknya yang kita melakukan bulan Ramadan ini. Iya. Nah, daripada kita pusing-pusing, bingung-bingung gitu, nanti kalau ini gantinya susah lah, apalah segala macam gitu kan ya. Makanya lebih baik tadi ketika bulan Ramadan itu tiba, ya kita fokus saja ibadah ya Ustazah safarnya ditunda dulu. Tunda dulu, jangan banyak safar, jangan banyak piknik, jangan banyak tugas keluar. Kalau bisa, kalau tidak bisa mau gimana? Misalnya tugas negara kan tidak mungkin ditunda. Seperti itu ya Pak, buat para abdi negara mungkin iya, kalau macam orang-orang kayak kita. Kalau kita mau safarnya ke Jogja misalnya gitu ya, safar apa nih, kunjungan keluarga. Nah, apalagi sekarang ini enggak boleh mudik juga lagi pandemi kan ya, jadi mungkin kita beralihlah ke virtual karena memang sudah ke virtual lagi, siapa tahu Allah mau suruh kita lebih fokus ibadah ya Ustazah ya. Biar fokus ibadah. Di rumah lebih aman. Lebih aman tentunya dan juga lebih enak untuk beribadah. Nah, itu seputar safar dan juga kriteria-kriterianya. Jadi pemirsa jangan bingung lagi nih, safar yang seperti apa sih yang membolehkan kita untuk membuka puasa atau membatalkan puasa. Nah, tentunya ketika kita sudah membatalkan puasa, ada hutang yang harus dibayar. Ketentuannya, gratis ya tentunya. Allah memang memudahkan, tapi jangan sampai seenaknya ya Ustazah ya. Tapi seperti apa cara membayar hutang ini? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap di program Mutiara Hati. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Program Mutiara Hati masih bersama pemirsa tentunya. Di episode kali ini kita sudah membahas seputar itikaf ya. Tadi ada kriteria itikaf, kemudian bagaimana ketentuannya yang boleh membatalkan puasa ya. Dan kemudian ini ketika udah puasanya dibatalkan, udah enak ya, pastinya udah selamat, selamat nih sehat gitu ya. Tapi ada hutang yang menanti kita. Nah, kali ini kita akan bahas gimana sih caranya untuk mengganti puasa kita yang kita batalkan ketika kita safar tadi tuh. Nah, gimana ketentuannya dan niat serta tata caranya Ustazah? Iya. Baik, bagaimana kita membayar hutang ketika safar kita membatalkan puasa kita. Kita membayar hutang tentu setelah bulan Ramadan. Selesaikan dulu bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, kita bayar hutang-hutang kita kepada Allah dengan catatan kita membayar hutang puasa ini tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan nifas, itu suci. Jadi kita ganti. Jadi kalau pas hari rayanya itu nggak boleh berpuasa haram ya. Besoknya lah boleh ya. Besoknya lah boleh langsung mengganti puasa yang kita tinggalkan, termasuk puasa yang membatalkan ketika kita safar ya. Nah, itu diganti. Bagaimana niatnya? Niatnya ya mengkodo puasa wajib. Puasa wajib ini catatannya wajib. Jangan niatnya dua, puasa wajib dan puasa sunnah juga. Biar dapat dua. Biar dapat dua enggak. Kalau wajib, sunnah. Wajib itu di atas, sunnah itu di bawah. Selesaikan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Karena kita tidak menjamin kalau besok ini akan hidup. Makanya setelah selesai bulan Ramadan, tidak pas hari rayanya, besoknya kita lanjut puasanya, ganti yang kita tinggalkan. Kalau ternyata kita tidak mampu, habis safar nih langsung sakit, luar biasa sakit. Nah, kemudian meninggal. Tiba-tiba meninggal. Naudzubillah, mudah-mudahan nggak ada ya. Yang safar, mudah-mudahan sehat. Kalau meninggal gini bayar kafaratnya gimana Ustaz? Kalau meninggal berarti itu ahli warisnya yang menggantinya. Yang berpuasa gitu ataukah membayar dengan nominal? Membayar puasanya. Membayar puasanya. Tetapi kalau misalnya membatalkan tidak ada masalah nih, tak ada masalah. Ya dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan haid atau nifas, itu bagaimana itu harus bayar kafarat. Kafarat itu ya bayar puasa juga, bayar kafarat juga. Itu ngasih makan
orang miskin. Satu mud gitu ya. Satu mud itu ukurannya 6,67, enggak sampai 1 kilo lah, enggak sampai 1 kilo. Pokoknya kalau dimasak itu dimakan mengenyangkan gitu ya, seperti yang kita makan. Itu kafaratnya. Nah, makanya jangan berhenti dalam ini. Pas lagi biasa-biasa ini itu makan tidak dalam keadaan lupa kan. Kecuali itu dulu lupa. Kalau lupa rezeki dari Allah ya, iya. Ustazah. Kalau lupa lanjut puasanya. Kalau berarti kalau misalnya berbuka karena safar, itu kan uzurnya karena lelah, Ustazah. Iya. Nah, ini apakah tetap membayar kafaratnya, puasa juga atau bagaimana? Enggak. Kalau karena tadi kan yang diperbolehkan batal puasa, tidak puasa itu tadi safar, sakit, kemudian haid, nifas itu. Itu kan dalam keadaan sakitnya, safar kemudian sakit kita odur, tak bisa melanjutkan puasa, lelah dan haus karena tadi perjalanan panjang, 80 di atas 80 km itu kan lumayan, itu perjalanan yang jauh kan. Itu enggak perlu bayar kafarat. Itu cukup mengganti puasa saja. Setelah lebaran besoknya ganti. Kalau misalnya mau silaturahim ini itu, ya hati-hati saja, takut umur kita nggak sampai. Hati-hati, mana tahu kan, tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, sedetik, selangkah yang akan datang, ini kita nggak pernah tahu. Maka yang wajib dulu itu diganti. Puasa-puasa yang ditinggalkan saat kita safar itu segera diganti. Takutnya umur kita nggak nyampe, kalau nggak nyampe ya punya utang. Nauzubillah gitu ya. Mudah-mudahan kita nyampe ya. Amin. Selesai. Dan misalnya punya utang bisa bayar utangnya sama Allah. Ini kan urusannya dengan Allah, urusannya dengan Allah. Bayarnya sama Allah. Puasa-puasa yang ditinggal bayarnya sama Allah. Utang puasa ya dibayar dengan puasa. Kalau sama manusia aja kita misalnya kalau punya hutang atau janji yang belum ditunaikan, ketika bertemu dengan orang itu ada perasaan tidak enak ya, Ustazah. Apalagi kalau sama Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana puasa ini kan pahalanya langsung dari Allah ya, Ustazah ya. Iya, betul. Oh iya, ada satu lagi tadi itu. Kalau pas lagi ini, karena tadi bahas kafarat ya. Pas siang-siang hari melakukan hubungan suami istri. Maksudnya suami istri ini kan ini melakukan jima begitu, itu berat lagi itu kafaratnya. Ada kafaratnya juga. Harus puasa malah 2 bulan berturut-turut, tidak boleh berhenti, malah sanksinya lebih berat. Lebih berat. Mungkin ketika dialami oleh para pasangan baru mungkin yang lagi safar bulan madu gitu, terlupa kalau misalnya lagi Ramadan gitu ya, dan terjadilah gitu ya, maka tetap mengganti puasa dan membayar kafarat dengan nilai yang mungkin lebih besar lagi. Itu tadi besar, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Bulan madu lagi bermadu kemana, safarnya kemana gitu ya. Hongkong kan cuacanya dingin dan di sana juga maksudnya mayoritasnya non muslim seperti itu kan, jadi bisa lupa, khawatir seperti itu. Jadi itu harus, maka sanksinya dari Allah itu lebih berat, harus puasa berturut-turut atau memerdekakan budak yang muslim. Jangan lupa memerdekakan budak yang muslim. Atau memberi makan 60 orang miskin. Tapi kita cari orang miskin ini sekarang, ada nggak orang miskin sekarang? Susah cari orang miskin kan. Yang ada krisis kepercayaan. Iya, krisis kepercayaan, Masya Allah. Orang miskin susah, budak nggak ada. Mau tak mau harus puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya yang ada muda-mudi yang baru nikah, yang melakukan safar ke sana, hati-hati. Nanti ini lupa, khawatir terlupa gitu ya. Makanya tadi pesan Ustazah juga kalau bisa safarnya ditunda dulu lah. Tunda dulu ya, mungkin kepentingannya ya, kecuali memang urusan pekerjaan yang memang mengharuskan kita pergi-pergi seperti itu. Dan apalagi di masa pandemi seperti ini kan ya. Jadi memang harus perbanyak di rumah, siapa tahu dengan memperbanyak waktu di rumah, waktu sendiri dengan keluarga itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan.
bagi yang masih punya hutang puasa atau mungkin nanti kita berhutang di saat puasa itu ya, mudah-mudahan bisa segera dilunaskan dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, akhir kata kami pamit undur diri. Syukran jazakumullah khair untuk pemirsa yang sudah menyaksikan dan juga Ustazah ya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan selanjutnya juga hanya di program Mutiara Hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya,